Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Syekh Abu Al-Hasan Al-Sadili, fitnah sebagai tangga rohani. Para wali atau kekasih Tuhan memperoleh kemuliaan dan derajat tinggi bukan hanya karena mampu menjalankan amal ibadah dan riyadhah yang luar biasa berat, melainkan juga sebab ketangguhan dan keikhlasannya dalam menerima ujian-ujian rohani. Mereka yang memilih atau dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh jalan spiritual atau senantiasa dihadapkan pada tantangan kerohanian yang jauh melampaui kesanggupan manusia pada umumnya. Semakin dekat langkahnya menuju Allah, maka akan semakin terjal dan puas pula kesulitan hidup yang dialami. Seorang wali besar kelahiran Maghrib, Maroko, yakni Syekh Abu Al-Hasan Al-Sadili 1196 sampai 1258 Masehi, masyhur dengan tarekat Syadiliyah yang dinisbahkan pada namanya. Ulama sufi yang bernama asli Ali ini merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui garis nasab Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sepanjang hidupnya, beliau abdikan semata untuk menyenangkan Allah, Sang Kekasih. Keluasan dan kedalaman ilmu, kesucian hati, keindahan takwa, serta keistimewaan lain yang dimiliki Syekh Al-Sadili menjadi daya tarik bagi kaum mukmin. Mereka berbondong-bondong belajar agama dan menjadi muridnya di jalan tasawuf. Dalam waktu singkat, pengaruh kuat Syekh Al-Sadili semakin luas, sehingga mendatangkan banyak pengikut sekaligus musuh. Kisah berikut menceritakan sepenggal perjalanan hidup Syekh Al-Sadili kala ia mengalami cobaan akibat kedengkian hati orang yang membencinya. Cerita ini disarikan dari terjemahan kitab Abu Al-Hasan Al-Sadili, Hayatuhu, Tasyawufuhu, Talamiduhu, wa Auraduhu, karya Makmum Horid, agar menjadi cerminan diri maupun pelajaran hikmah bagi para perjalanan rohani dalam upaya menjernihkan batin demi menggapai mahabbah dan ridho ilahi. Di abad 7 Hijriah, Syekh Abu Al-Hasan Al-Sadili berguru kepada Syekh Abdul Salam Ibnu Mashihi di Maroko yang mengajarkan salah satu nasihat penting: amal paling mulia adalah 4/4. 4 pertama adalah cinta kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah, berpantang pada dunia atau zuhud, dan tawakal kepada Allah. 4 berikutnya adalah mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi yang diharamkan Allah, sabar menghadapi yang tak diinginkan, dan menahan diri dari yang disukai. Setelah cukup lama berguru, belajar, dan mengikuti jalan mistiknya, pembimbing rohani tersebut menyarankan agar Syekh Al-Sadili pergi ke Tunisia, lalu pindah ke sebuah negeri bernama Syadilah, karena di tempat itu kelak Allah akan menganugerahinya nama Al-Sadili. Sesampai di Tunisia, Syekh Al-Sadili menemukan Bukit Zakwan dan memutuskan menetap di sana untuk berkholwat ditemani seorang saleh bernama Abu Muhammad Al-Habibi. Tatkala ketakwaan dan keilmuannya sudah matang, ia merasa siap terjun ke tengah masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kapasitas ilmu dan kesalehannya segera mengangkatnya sebagai pusat perhatian. Karena memiliki banyak murid di Indonesia, beberapa orang menjadi tidak senang dengan keberadaan Syekh Al-Sadili. Salah satu orang yang tidak senang kepada beliau ialah
Hakim Abu Al-Qasim Al-Barra. Rasa iri dan dengki mendorong dirinya menciptakan berbagai isu supaya para tokoh publik serta masyarakat umum ikut membenci dan mengucilkan Syekh Al-Syadili. Fitnah yang ia lontarkan diantaranya menyebut Syekh Al-Syadili sebagai mata-mata Maroko yang datang ke Tunisia untuk menyebarkan paham Fatimiyah. Nasabnya yang tersambung ke Fatimah binti Rasulullah SAW dijadikan dalih yang menegaskan keterhubungan Syekh Al-Syadili dengan dinasti Fatimiyah tersebut. Kabar bohong yang dihembuskan Al-Barra semakin panas, menyebabkan para penguasa negeri gerah terusik. Akhirnya, Sultan memanggil Syekh Al-Syadili ke istana untuk didudukkan dalam persidangan dengan para ulama dan cendekiawan negeri. Mereka bertanya jawab terkait persoalan akidah, fikih, tasawuf, sampai masalah sosial dan politik. Selama proses tersebut, Sultan turut mendengarkan secara seksama di balik hijab. Mereka ingin membuktikan kebenaran keterkaitan Syekh Al-Syadili dengan dinasti Fatimiyah. Nyatanya, ia mampu menjawab setiap pertanyaan dengan cahaya ilmu dan keluhuran budi. Hingga Sultan beserta para petinggi pun meyakini kejujuran dan menghormati kualitas pribadinya. Syekh Al-Syadili berhasil lolos dari serangan fitnah tak berdasar yang nyaris mengancam jiwanya. Namun pembencinya Al-Barra tetap gigih melakukan tipu daya agar Syekh Al-Syadili dieksekusi. Sultan sempat terpengaruh sehingga ia mengeluarkan perintah yang melarang Syekh Al-Syadili beraktivitas di luar rumah. Sebagai tahanan rumah, Syekh Al-Syadili tidak berputus asa. Ia terus mendekat, memohon, dan bermunajat kepada Allah dengan salah satu kutipan doa berikut. Wahai Zat yang kursi, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia maha tinggi dan maha besar. Aku memohon dengan penjagamu iman yang menenangkan hati, sehingga tidak risau akan urusan rezeki dan tidak takut kepada makhluk. Allah kemudian memberikan pertolongan kepada kekasihnya tersebut. Syekh Al-Syadili dibebaskan oleh Sultan dan para pejabatnya. Mereka mengakui ketulusan serta ketakwaan sang mursyid yang tidak memiliki kepentingan apapun, apalagi politik dinasti. Akan tetapi, sepak terjang Al-Barra yang ingin menjatuhkan Syekh Al-Syadili belum berhenti di situ. Saat Syekh Al-Syadili bermaksud melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah dengan melewati jalur Mesir, penguasa Mesir telah disurati terlebih dahulu oleh Al-Barra agar berhati-hati dengan keberadaan Syekh Al-Syadili yang didesuskan sebagai pendukung dinasti Fatimiyah dan berniat melakukan aksi pemberontakan di negerinya itu. Singkat cerita, Sultan Mesir yang waspada terhadap ancaman keamanan negerinya tidak mengabaikan begitu saja surat peringatan tersebut. Meskipun dia sendiri pun tak mau sepenuhnya percaya sebelum mengetahui siapa Syekh Al-Syadili dan apa sebenarnya yang terjadi. Kabar kedatangan Syekh Al-Syadili di Mesir disambut oleh Sultan dengan undangan makan kehormatan di istana beliau. Sultan bersama para ulama dan pembesar negeri berbincang dengan Syekh Al-Syadili dalam rangka penyelidikan. Hasilnya, mereka pun terkesan dengan keilmuan dan karisma spiritual ulama sufi tersebut. Menyadari sepenuhnya bahwa sang syekh hanya sebagai korban kedengkian dan tuduhan dusta Hakim Agung Tunisia. Perjalanan hidup Syekh Al-Hasan Al-Syadili sebagai seorang pemimpin agama maupun mursyid tasyawuf membawanya sebagai tokoh sufi terkemuka di mana para murid serta pengikutnya makin melimpah ruah dari negeri ke negeri, melintasi generasi ke generasi. Namun demikian, ketika manusia semakin banyak yang mencintai, maka akan bermunculan juga yang membenci. Itu adalah hukum alam.
Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili sendiri dengan keimanannya menyadari bahwa kedengkian dan fitnah yang dihadapi merupakan ketentuan Allah yang harus dijalani sebagai bagian dari tangga-tangga rohani demi mencapai hakikat keilahian. Tiap pengalaman pahit yang dihadapi manusia, terutama terkait hubungan dengan manusia lain, sejatinya perlu dimaknai sebagai cara Tuhan untuk membersihkan hati, menjauhkan dari kecenderungan dan ketergantungan terhadap makhluk manusia. Bahwa hanya Allah yang pantas menempati singgasana hati manusia. Dengan demikian, rasa sakit yang ditimbulkan akibat perilaku fitnah, amarah, kecewa, dengki, dan dendam orang lain terhadap kita justru akan membantu meluruhkan kotoran-kotoran hati kita sendiri sejauh kemampuan kita dalam sabar dan tawakal. Inilah teladan sang wali, Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili, yang selalu menerima fitnah tanpa pernah membantah ketetapan Tuhan, sebab meyakini penuh bahwa segalanya datang dari Yang Maha Terkasih. Sebagaimana salah satu penyingkapan rohani yang dialami Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili, di mana ia pernah merasa seolah-olah berada di hadapan Tuhan, lalu mendengarkan Dia berkata, "Jangan pernah merasa aman dari tipu dayaku dalam hal apapun, meskipun aku memberimu rasa aman, sebab tak ada sesuatu pun ia mengetahuiku secara menyeluruh." Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili, fitnah sebagai tangga rohani. Semoga dengan kisah ini kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan menambah keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.